Welcome to my channel. 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Susanti. Dan rekan saya Siti Al-Dawiyah. Kami dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan dari Institut Madani Nusantara. Kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan biologis dan perseptual pada anak. Itu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novifah Al-Dawiyah dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Madani Nusantara, Sukabumi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan biologis anak. Perkembangan biologis anak merujuk pada perubahan fisik dan biologis yang terjadi pada anak seiring dengan pertumbuhannya, yang melibatkan aspek-aspek seperti pertumbuhan tubuh, perkembangan organ tubuh, serta perubahan hormon dan sistem tubuh lainnya. Perkembangan ini berlangsung secara bertahap dan terstruktur dari masa bayi hingga remaja. Beberapa komponen utama dalam perkembangan biologis anak meliputi dua hal. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik meliputi tinggi dan berat badan, serta perkembangan sistem organ. Selanjutnya ada perkembangan otak dan sistem syaraf. Tinggi dan berat badan pada usia bayi, anak mengalami peningkatan tinggi dan berat badan yang cepat. Dalam beberapa tahun pertama, laju pertumbuhannya sangat pesat, tetapi akan melambat setelah anak tersebut berusia 2 tahun. Selanjutnya ada perkembangan sistem organ. Jantung, otak, dan sistem syaraf akan terus berkembang. Pada usia anak yang lebih besar, koordinasi motorik kasar dan motorik halusnya akan semakin berkembang juga. Yang selanjutnya ada perkembangan otak dan sistem syaraf. Otak anak berkembang pesat selama tahun-tahun pertama kehidupan. Proses yang disebut pemangkasan sinapsis atau pruning terjadi, yang berarti otak menghapus koneksi yang tidak digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Juga pada usia sekitar 3-6 tahun, area otak yang terkait dengan bahasa dan keterampilan motorik mengalami perkembangan besar. Berikutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan biologis anak. Yang pertama, ada faktor genetik. Pewarisan genetik, gen yang diwariskan dari orang tua, memainkan peran utama dalam perkembangan biologis anak. Genetik mempengaruhi berbagai aspek fisik seperti tinggi badan, warna mata, dan kemungkinan memiliki kondisi medis tertentu. Selain itu, faktor genetik juga mempengaruhi perkembangan otak, sistem syaraf, dan potensi kecerdasan anak. Selanjutnya ada lingkungan prenatal, yaitu berkenaan dengan kesehatan ibu selama kehamilan. Kondisi ibu selama kehamilan sangat mempengaruhi perkembangan biologis anak. Faktor seperti nutrisi ibu, stres, penggunaan alkohol atau narkoba, dan paparan terhadap polusi atau infeksi dapat mempengaruhi perkembangan janin, termasuk perkembangan otak dan sistem organ lainnya.
Yang ketiga, ada nutrisi, yaitu pentingnya gizi seimbang. Nutrisi yang baik sangat penting untuk perkembangan biologis anak, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan. Kekurangan gizi seperti kekurangan protein, vitamin, dan mineral dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Sebaliknya, asupan gizi yang baik mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan sistem syaraf, dan kemampuan. Yang keempat, ada kesehatan fisik dan penyakit. Pengaruh penyakit. Penyakit yang diderita oleh anak, terutama pada masa awal kehidupan, dapat mempengaruhi perkembangan biologis. Infeksi seperti rubella, gondong, atau masalah kesehatan seperti gangguan metabolik atau kelainan genetik dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Yang kelimanya ada lingkungan fisik. Berkaitan dengan kualitas lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang baik atau yang bersih, aman, dan bebas dari polusi berperan dalam perkembangan biologis anak. Paparan terhadap polusi udara atau bahan kimia berbahaya dapat memperlambat perkembangan fisik dan menambah risiko gangguan kesehatan. Yang keenam, ada faktor sosial dan ekonomi. Status sosial ekonomi. Anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan status sosial ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap nutrisi yang baik, layanan kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan biologis dan fisik anak. Selanjutnya, yang ketujuh, pengaruh stimulasi lingkungan. Stimulasi dari lingkungan. Anak yang terpapar berbagai rangsangan fisik sejak usia dini, seperti bermain di luar ruangan, dapat mengalami perkembangan fisik yang lebih baik. Stimulasi motorik seperti berjalan, berlari, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar sangat penting untuk perkembangan otot, koordinasi, dan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, yang terakhir, ada hormonal dan faktor biologis lainnya. Pengaruh hormon. Perubahan hormon juga memainkan peran penting dalam perkembangan biologis anak. Misalnya, hormon pertumbuhan mengatur tinggi badan, sementara hormon lain seperti estrogen dan testosteron berperan dalam perkembangan seksual pada masa pubertas. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan yang sudah dipaparkan oleh rekan saya tadi, yaitu perkembangan persepsional pada anak. Perkembangan ini merujuk pada proses bagaimana anak tersebut mengembangkan kemampuan mereka untuk mengorganisir, untuk memahami, dan untuk menginterpretasikan informasi yang diterima oleh indera mereka, atau bisa disebut persepsi ya. Persepsi itu yaitu cara seseorang memproses informasi yang mereka itu dapatkan, yang datangnya melalui indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan ataupun indera rabaan. Baik, selanjutnya ada pun beberapa aspek indera yang meliputi perkembangan persepsional pada anak itu terdapat 3 aspek ya. Yang pertama, aspek penglihatan dan persepsi visual, yaitu aspek yang meliputi indera penglihatan mereka. Contohnya seperti bayi, di mana penglihatan mereka itu berkembang dari objek besar dan kontras tinggi pada bulan-bulan pertama hingga pada bulan ke-6 itu mereka mulai mengenali wajah orang tua mereka dan objek-objek kecil lainnya. Sehingga seiring bertambahnya usia mereka, kemampuan mengidentifikasikan warna, bentuk, dan kedalaman visual mereka mulai berkembang lebih cepat lagi. Yaitu aspek pendengaran dan persepsi auditori, yaitu sebuah aspek yang meliputi indera pendengaran mereka ya, di mana bayi itu bisa mulai mendengar masih di dalam kandungan itu, bayi sudah mulai bisa mendengar. Namun membedakannya itu seiring dengan berkembangnya usia mereka, karena pada 6 bulan pertama
bayi sudah bisa mulai membedakan suara-suara orang terdekat mereka seperti orang tua mereka, hingga mereka bisa mulai bereaksi pada suara-suara yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu koordinasi indera. Koordinasi indera ini salah satu aspek penting dari perkembangan persepsional anak ini yaitu aspek bagaimana anak menggabungkan informasi yang mereka peroleh dari dunia luar dengan berbagai indera mereka, misalnya penglihatan dan pendengaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami dunia sekitar mereka dengan cara yang holistik dengan cara yang menyeluruh. Selanjutnya, perkembangan persepsional pada anak itu meliputi beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor biologis yang terdapat pada faktor genetik dan perkembangan otak mereka. Yang kedua, pengalaman sensori dan stimulasi lingkungan mereka. Yang ketiga, kualitas lingkungan sosial dan budaya ataupun keluarga sosial dan keluarga itu. Yang keempat, pengalaman belajar dan pendidikan mereka. Yang kelima itu kesehatan fisik dan gangguan sensorik. Karena kesehatan fisik dan gangguan sensorik juga memegang peran penting, terutama jika ada gangguan sensorik mereka yang memerlukan perhatian khusus. Selain faktor itu juga terdapat faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya yang berbeda dapat membentuk cara anak memproses dan memahami dunia di sekitar mereka. Dan yang terakhir yaitu faktor stres dan pengalaman emosional. Karena faktor tersebut jika berlebihan dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon rangsangan sensorik dan mengambil perkembangan perseptual mereka. Jadi perkembangan mereka itu terhambat dengan adanya faktor stres dan pengalaman emosional. Baik faktor stres itu terdapatnya itu dari lingkungan keluarga, genetik, sosial, pendidikan, sehingga semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan persepsional pada. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Like, share, and di subscribe.